Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NPM 1804041153, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama yaitu, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan materi manajemen strategi. Jawabannya yaitu evaluasi manajemen. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam strategi manajemen. Manajer dalam sebuah organisasi atau perusahaan perlu memahami sepenuhnya apakah strategi yang diterapkan berjalan efektif, berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian atau proses evaluasi strategi. Dalam proses evaluasi strategi ada 3 penilaian aktivitas yang mendasar, yaitu yang pertama peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua yaitu pengukuran kerja. Yang ketiga yaitu pengambilan langkah perbaikan atau koreksi. SSA atau strategi situation dan analisis. Langkah pertama dalam strategi manajemen atau manajemen strategi adalah melakukan analisis situasi strategis. Analisis situasi strategis mencakup pengembangan visi dan misi, melakukan analisis eksternal meliputi tren ekonomi, sosial politik, regulasi, dan teknologi. Setelah itu, kita dapat melakukan analisis internal dengan memulai memetakan data kompetitor, customer, market, atau pasar. Setelah mengidentifikasi masing-masing tren internal dan eksternal, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Threat Opportunity Weakness Strength atau disingkat dengan TOWS. Elemen analisis eksternal dalam hal ini dimasukkan ke dalam threat atau opportunities, sementara elemen analisis internal dimasukkan ke dalam strength atau weakness. Formulasi strategi tahap berikutnya dalam manajemen strategi adalah formulasi strategi dimulai dengan 1. Menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu menghasilkan strategi alternatif. Dan yang ketiga yaitu memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada 3 level pengembangan strategi, yaitu corporate level, business level, dan functional level. Corporate level strategik adalah strategi yang dijalankan di level corporate atau holding, di mana terdapat banyak pertimbangan bisnis serta divisi yang bergerak pada bidang perbedaan. Dilihat dari aktivitas perusahaan, corporate level strategi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu directional strategi, yaitu yang kedua portfolio strategi, dan ketiga itu parenting strategi. Directional strategi dilakukan perusahaan untuk menentukan arah pengembangan bisnis-bisnis yang dinaungi oleh perusahaan sesuai kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu portfolio strategi, dilakukan untuk memilih bisnis-bisnis baru yang harus dimasuki atau tidak boleh dimasuki oleh perusahaan. Dan ketiga yaitu parenting strategi, dilakukan perusahaan untuk menciptakan kontrol dan keterkaitan antara perusahaan induk dengan anak-anak perusahaannya. Level pengembangan strategi berikutnya adalah business level strategi, di mana strategi dilakukan di tingkat strategi bisnis unit atau SBU atau divisi untuk bisa tetap kompetitif di pasar. Business level strategi diterjemahkan dalam 3 bentuk, yaitu komparatif strategi, kompetitif strategi, dan kooperatif strategi. Komparatif strategi adalah strategi yang dijalankan dengan memanfaatkan keunggulan dan keunikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya fisik maupun manusia, serta keunggulan yang diperoleh dari skala ekonomi perusahaan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu kompetitif strategi, adalah strategi yang mengendalikan keunggulan bersaing di pasar. Kemudian soal nomor 2, dari penjelasan nomor 1, jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda. Pilih salah satu. Jawabannya yaitu strategi bisnis Wardah.
Strategi pemasaran kosmetik Wardah diantaranya yaitu melakukan dengan kekuatan. Yang pertama itu histori penjualan Wardah yang cukup sukses. Yang kedua yaitu Wardah memiliki infrastruktur yang memungkinkan untuk mengubah marketing strategi. Yang ketiga itu banyak masyarakat yang loyal terhadap produk Wardah. Yang keempat yaitu menjadi kosmetik satu-satunya dengan produk halal. Kemudian kelemahan yaitu kurangnya tim sales dalam tim promosi yang siap untuk mengikuti perubahan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu tim promosi kurang. Yang ketiga yaitu supplier kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama, belum menjadi kosmetik nomor 1 di Indonesia. Kemungkinan berkembang sangat memungkinkan. Yang kedua yaitu daya beli masyarakat kuat. Yang ketiga yaitu banyak media promosi yang dapat digunakan. Yang keempat yaitu ancaman, yaitu terdapat banyak kompetitor dalam bidang kosmetik. Yang kedua yaitu produk tiruan sudah mulai beredar. Yang ketiga yaitu harga tidak terkontrol karena adanya pihak yang bermain harga. Yang ketiga yaitu soal yang ketiga. Yang pertama yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut corporate social responsibility. Pengertian corporate atau perusahaan, setiap badan usaha yang melakukan proses produksi baik barang atau jasa, yaitu harus untung, produk bisa diterima oleh perusahaan, dampak usahanya harus baik untuk lingkungan hidup atau mata rantai. Yang kedua yaitu sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan perusahaan, mencakup kenyamanan, keluarga, pelanggan, memasuk masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah. Yang ketiga itu responsibility atau tanggung jawab. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukan. Jadi, CSR adalah tanggung jawab perusahaan akibat dampak kegiatan usahanya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian soal yang keempat yaitu dari soal nomor 3, apakah CSR dapat merugikan perusahaan? Jawabannya yaitu CSR memang tidak memberikan profit pada perusahaan dalam jangka waktu pendek. Namun CSR harus memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, hasil akhir dari strategi CSR akan menjadi investasi penting bagi perusahaan. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.